Perkenalkan, nama saya Teti Martini Telambanua dengan nomor induk mahasiswa 8775241177. Saya dari IPBJJ UT Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini saya akan melakukan tugas mata kuliah SPGK 4107. Praktikum IPA di SD pada modul 8 tentang listrik dan magnet, KP2 kemagnetan, dengan judul praktikum yaitu 1. Percobaan bentuk medan magnet. 2. Percobaan mengamati gejala medan magnet. 3. Percobaan mengamati sifat-sifat magnet. 4. Percobaan cara membuat magnet. 1. Percobaan bentuk medan magnet. Bentuk medan magnet adalah pola garis-garis gaya magnet yang mengelilingi magnet dan menunjukkan arah serta kekuatan pengaruh magnet. Tujuan percobaan yaitu menunjukkan bentuk medan magnet sebuah magnet dengan serbuk-serbuk besi. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama yaitu karton warna putih, 2. serbuk-serbuk besi, 3. ada magnet. Prosedur percobaan: letakkan sebuah magnet di atas meja, kemudian peganglah selembar karton putih di atas magnet tersebut. Selanjutnya, taburlah serbuk-serbuk besi secara merata di atas karton. Kemudian, ketuklah karton itu secara perlahan beberapa kali. Amatilah dan gambarkan pola-pola yang dibentuk serbu-serbu besi itu. Di sini dapat kita lihat serbuk besi membentuk pola garis-garis memancar dan melengkung yang menyebar dari bagian kutub magnet cincin. Pola ini menunjukkan arah garis gaya magnet di sekitar magnet. Serbuk besi terlihat terkumpul lebih rapat di daerah sekitar kutub magnet yang menandakan medan magnet di sana paling kuat. Sebaliknya, semakin jauh dari magnet, serbuk besi semakin renggang, menunjukkan kekuatan medan magnet yang semakin berkurang. Dan bagian tengah magnet cincin terlihat kosong karena di sana medan magnetnya sangat lemah. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan pengamatan, serbuk besi membentuk pola garis-garis yang mengikuti medan magnet di sekitar magnet cincin. Pola tersebut menunjukkan bahwa medan magnet paling kuat berada di daerah kutub, ditandai dengan serbuk besi yang berkumpul lebih rapat. Semakin jauh dari kutub magnet, serbuk besi semakin renggang karena kekuatan medan magnet berkurang. Dengan demikian, percobaan ini membuktikan bahwa medan magnet memiliki arah dan kekuatan yang berbeda-beda di setiap bagian sekitar magnet cincin. 2. Percobaan mengamati gejala medan magnet. Gejala medan magnet adalah fenomena di mana suatu wilayah atau ruang di sekitar magnet atau arus listrik masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu HP dan aplikasi simulasi PET. Berikut adalah tampilan dari simulasi fisika tentang magnet dan arus listrik. Prosedur percobaan: di sebelah kanan kita checklist baterai, kuparan kawat, elektron, lampu, kompas. Kemudian untuk percobaan pertama kita gunakan baterai 1,5 volt kali 2 buah sama dengan 3 volt. Di bagian sebelah kiri langsung aja kita ganti menjadi 3 volt. Kemudian alirkan arus listrik ke dalam penghantar dengan cara checklist elektron di sebelah kanan. Arus mengalir jika lampu menyala. Di sini dapat kita lihat jarum kompas menyimpang karena ketika arus listrik mengalir di kawat atau kumparan, timbul medan magnet di sekitarnya. Medan magnet inilah yang memengaruhi jarum kompas atau yang juga bersifat magnet, sehingga posisinya berubah dari arah utara ke selatan. Arah jarum kompas menyimpang ke kanan karena arah aliran arus dan arah medan magnet inilah yang membuat jarum kompas memutar ke arah tertentu. Kemudian, buka saklar S, balik polaritas baterai, kemudian alirkan kembali arus listrik melalui penghantar dengan menutup saklar. Di
sini saya langsung ubah tegangan baterainya menjadi -3. Kemudian, alirkan kembali arus listrik ke dalam penghantar dengan cara checklist elektron di sebelah kanan. Arus mengalir jika lampu menyala. Langsung aja kita coba apakah jarum kompas menyimpang. Di sini dapat kita lihat jarum kompas tetap menyimpang karena arus tetap mengalir, jadi medan magnet tetap ada di sekitar kawat. Kesimpulan percobaan langkah 2 dan 3 yaitu arus listrik yang mengalir menimbulkan medan magnet di sekitar penghantar. Arah medan magnet tergantung pada arah aliran arus. Jika arah arus dibalik, arah medan magnet juga ikut berbalik. Lakukanlah langkah 1, 2, dan 3 tetapi dengan memakai 4 baterai sama dengan 6 volt. Nah, di sebelah kiri langsung aja kita ubah tegangan baterai menjadi 6 volt. Berdasarkan pengamatan menggunakan 4 baterai, dapat disimpulkan bahwa semakin besar tegangan sumber atau dengan menambah jumlah baterai secara seri, maka arus listrik yang mengalir dalam rangkaian jumlah semakin besar. Besarnya arus listrik berbanding lurus dengan kekuatan medan magnet yang dihasilkan. Semakin besar arus, semakin kuat medan magnetnya, sehingga penyimpangan jarum kompas menjadi lebih besar. 3. Percobaan mengamati sifat-sifat magnet. Tujuan percobaan yaitu untuk menjelaskan sifat-sifat magnet. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu magnet cincin 2 buah, statis, dan benang secukupnya. Prosedur percobaan yaitu beri tanda S untuk kutub selatan dan U untuk kutub utara pada kedua magnet cincin yang tersedia. Selanjutnya, gantunglah salah satu magnet dengan menggunakan benang pada statis. Kemudian, dekatkan kutub selatan magnet kedua yang dipegang ke kutub selatan magnet cincin yang digantung secara perlahan-lahan dan amati apa yang terjadi pada magnet cincin yang digantung. Di sini dapat kita lihat magnet yang digantung bergerak menjauhi atau menghindari magnet yang didekatkan. Terjadi gaya tolak-menolak karena kedua kutub yang berhadapan sama-sama kutub selatan. Selanjutnya, dekatkan kutub utara magnet yang dipegang pada kutub selatan magnet cincin yang digantung secara perlahan-lahan dan amati apa yang terjadi pada magnet cincin yang digantung. Di sini dapat kita lihat magnet yang digantung bergerak mendekati magnet yang dipegang. Terjadi gaya tarik-menarik karena kutub yang berhadapan berbeda, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian, dengan cara yang lama, dekatkan kutub selatan magnet yang dipegang pada kutub utara magnet yang digantung, amati apa yang terjadi. Di sini dapat kita lihat magnet yang digantung bergerak mendekati magnet yang dipegang. Terjadi gaya tarik-menarik karena kutub yang berhadapan berbeda. Selanjutnya, dekatkan kutub utara magnet yang dipegang pada kutub utara magnet yang digantung, amati apa yang terjadi. Di sini dapat kita lihat magnet yang digantung bergerak menjauhi atau menghindari magnet yang dipegang. Terjadi gaya tolak-menolak karena kedua kutub yang berhadapan sama-sama kutub utara. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan percobaan dapat disimpulkan bahwa kutub senama seperti U dengan U atau S dengan S saling tolak-menolak. Kutub tidak senama seperti U dengan S atau S dengan U saling tarik-menarik. Setiap magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. 4. Percobaan cara membuat magnet. Tujuan percobaan yaitu dapat membuat magnet dengan cara gesekan, elektromagnetik, dan magnet induksi. Percobaan pertama, membuat magnet melalui gesekan. Langkah percobaan, siapkan sebuah paku besi yang bukan magnet, lalu dekatkan pada unjuk paku tersebut pada beberapa jarum pentul. Amati apakah paku tersebut dapat menarik jarum pentul. Di sini dapat kita lihat saat ujung paku didekatkan di beberapa jarum pentul, paku tidak dapat menarik jarum pentul karena paku belum bersifat magnet. Kemudian, geserlah paku besi pada sebuah magnet cincin dalam satu arah saja secara berulang-ulang kira-kira 10 detik lamanya. Di sini dapat kita lihat saat paku didekatkan ke jarum pentul mulai tertarik dan menempel pada ujung paku.
Hal ini menunjukkan bahwa paku telah menjadi magnet sementara akibat gesekan dengan magnet cincin. Selanjutnya, lakukan hal yang sama seperti pada nomor 2, tetapi dalam waktu lebih lama, misalnya 40 detik. Amati apa yang terjadi pada jarum pentul. Di sini dapat kita lihat, paku dapat menarik jarum pentul dan gaya tariknya lebih kuat dibandingkan saat digosok selama 10 detik. Semakin lama paku digosok, semakin kuat sifat kemagnetannya. Percobaan kedua, membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Prosedur percobaan yaitu, rangkailah alat seperti berikut. Amati apakah paku menjadi magnet atau tidak. Di sini dapat kita lihat, paku yang dililit kawat menjadi dapat menarik benda-benda kecil seperti jarum pentul, karena saat saklar ditutup, arus listrik mengalir melalui lilitan kawat sehingga menghasilkan bidang magnet. Medan magnet ini memagnetkan paku besi dan mengubahnya menjadi elektromagnet sementara. Kemudian, tutuplah saklar es, lalu dekatkan pada sebuah jarum pentul pada paku yang dililiti kuparan. Amatilah apakah paku tersebut sudah menjadi magnet. Di sini dapat kita lihat, jarum pentul didekatkan tertarik pada paku yang dililit kumparan. Karena paku yang dililit kumparan telah menjadi magnet karena adanya arus listrik. Oleh karena itu, paku tersebut mampu menarik jarum pentul yang berada di dekatnya. Selanjutnya, lakukanlah hal yang sama pada nomor A dan nomor B, tetapi dengan cara mengurangi jumlah lilitan kumparan pada paku. Amatilah apakah kemagnetan yang terjadi pada paku makin besar atau makin kecil. Di sini dapat kita lihat, daya tarik paku terhadap jarum pentul menjadi lebih lemah, karena semakin sedikit jumlah lilitan kawat, semakin lemah medan magnet yang dihasilkan. Akibatnya, kemagnetan paku juga berkurang. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada nomor C, tetapi dengan cara menambah lilitan kumparan pada paku. Di sini dapat kita lihat, paku dapat menarik jarum pentul lebih kuat atau lebih banyak, karena semakin banyak lilitan kawat, semakin kuat medan magnet yang terbentuk. Oleh karena itu, kemagnetan paku meningkat. Percobaan ketiga, membuat magnet dengan cara induksi. Prosedur percobaan, peganglah sebuah magnet cincin di salah satu kutubnya, sedangkan kutub lainnya menjadi pusat bumi. Kemudian, dekatkan sebuah jarum pentul di ujung salah satu kutub magnet. Amati apa yang terjadi. Di sini dapat kita lihat, jarum pentul menempel pada ujung magnet karena jarum pentul mengalami induksi magnet sehingga tertarik oleh magnet cincin. Selanjutnya, dekatkan lagi sebuah jarum pentul kedua tepat di ujung jarum yang pertama. Amati apa yang terjadi. Di sini dapat kita lihat, jarum pentul kedua ikut menempel pada jarum pertama karena jarum pertama yang terinduksi magnet sementara dapat menarik jarum kedua. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada nomor B dan nomor C hingga menggunakan jarum sebanyak 4 buah. Amati apa yang terjadi. Di sini dapat kita lihat, jarum pentul membentuk rantai yang menggantung pada magnet. Namun, semakin jauh dari magnet, daya tariknya semakin lemah. Kemagnetan induksi diteruskan dari satu jarum ke jarum berikutnya, tetapi kekuatannya berkurang sehingga jumlah jarum yang dapat digantung terbatas. Terima kasih sudah menonton video praktikum saya.